Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pasti atas iringan ridhonya lah kita bisa belajar bersama pada video ini tentang sebuah tema besar bagi kita, seorang suami dan istri yang melaksanakan hubungan intim atau jima yang setiap hari bisa saja kita lakukan sebagai bentuk ibadah ataupun suatu amalan yang bisa menjaga kerukunan keharmonisan rumah tangga. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini spesifik kita akan membahas tentang hukumnya menjilat kemaluan istri. Mungkin topik ini terasa sensitif, namun sangat penting untuk dibahas karena ini menyangkut prinsip-prinsip kesucian dan etika dalam hubungan suami dan istri menurut syariat agama Islam. Sahabatku rahimakumullah, poin pertama yang akan kita pelajari yaitu Islam dan kehidupan intim dalam pernikahan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai masalah ini, penting untuk kita pahami bahwa dalam Islam hubungan suami istri adalah bagian dari ibadah yang sangat dihargai. Islam mengajarkan bahwa hubungan seksual dalam pernikahan adalah hak yang sah antara suami dan istri. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hubungan intim yang dilakukan dalam konteks pernikahan adalah sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Namun meskipun hubungan intim itu sah dan diperbolehkan, Islam tetap memberikan batasan-batasan yang harus dijaga dalam berinteraksi dengan pasangan, baik dalam konteks fisik maupun spiritual. Sahabatku rahimakumullah, poin kedua yang akan menjadi poin ataupun inti pembahasan kita yaitu tentang menjilat kemaluan istri. Sahabatku, menjilat kemaluan istri adalah tindakan yang berkaitan dengan kebersihan dan adab dalam berhubungan intim. Menurut pandangan mayoritas ulama, tindakan ini adalah haram atau dilarang. Meskipun ada beberapa ulama yang memberikan pandangan berbeda tentang hal ini. Berikut kita akan kupas terperinci tentang pandangan beberapa ulama berkaitan dengan menjilat kemaluan istri saat berjima. Yang pertama, menurut pandangan ulama mayoritas ulama baik dari kalangan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki sepakat bahwa menjilat kemaluan istri adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, antara lain: pertama, adab dalam Islam. Dalam Islam ada batasan-batasan yang harus dijaga dalam hubungan seksual. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan dan adab dalam setiap tindakan, termasuk dalam berhubungan intim. Tindakan menjilat kemaluan dianggap melanggar adab
dan kebersihan yang diajarkan dalam ajaran Islam. Ketiga yaitu hadis dan prinsip-prinsip kesucian. Tidak ada hadis yang secara eksplisit mengizinkan atau membolehkan perbuatan tersebut. Sebaliknya, ada hadis yang mengingatkan kita untuk terus menjaga kesucian dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan suami dan istri. Kedua, menurut pandangan beberapa ulama tertentu dalam mazhab tertentu seperti mazhab Hambali berpendapat bahwa menjilat kemaluan istri tidak secara tegas dilarang, asalkan keduanya tidak merasa jijik dan tidak ada unsur kerusakan. Namun ini adalah pandangan minoritas dan bukan pandangan yang diterima oleh secara luas dalam masyarakat Islam. Sahabatku rahimakumullah, kita yang setiap hari belajar tentang ajaran dan agama Islam, bahwasanya agama kita mengajarkan untuk menjaga kesucian tubuh, menghormati pasangan pada saat berhubungan intim dengan cara yang baik sesuai dengan syariat. Tindakan-tindakan yang melanggar adab dan kebersihan seperti menjilat kemaluan istri, meskipun mungkin dilakukan dalam beberapa budaya atau pandangan pribadi, tidak dibenarkan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip kebersihan, kesucian, dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga dari materi tersebut kita oleh Allah dibukakan pintu hati kita untuk selalu taat kepadanya, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang takwa dengan kualitas ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.